Apin, anak pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Apin, Anak Pintar. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas pelajaran matematika kelas 7 semester 1. Dan video kali ini kakak akan membahas soal-soal latihan yang ada di buku pelajaran terbitan Kementerian Pendidikan Kebudayaan cetakan keempat tahun 2017. Di mana bab yang akan kita bahas adalah bab pertama, tapi khusus bab keempat, membandingkan bilangan pecahan. Oke, kita bisa masuk ke soal latihan pertama, di mana pilihan ganda. Taksiran terdekat untuk nilai yang bersesuaian dengan P, kira-kira berapa? Ini kita perhatikan dia di atas 1 ya, berarti jawabannya 1 koma begitu ya. 1 komanya koma berapa nih? Kalau kita lihat di antara itu, kira-kira itu titik P itu membagi 5 sama rata. Nah, kalau 1 dan 2 dibagi 5 sekitar 0,2 ya. Jadi bisa kakak utarakan nilainya, taksirannya sekitar 1,2. Oke. Selanjutnya, seorang pelari mampu menempuh jarak 3000 meter dalam waktu 8 menit. 8 menit. Berapa rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik? Perhatikan, di sini menit ditanyanya dalam detik. Berarti kita harus konversikan dulu satuan atau waktunya. Di mana rata-rata adalah jarak per waktu. Jaraknya telah diketahui dalam meter. Gitu ya. Sementara waktunya masih dalam menit. Untuk itu menit kita konversi menjadi detik. Karena ditanya dalam detik. 1 menit 60 detik ya. Berarti 480 detik. Sehingga rata-ratanya kan meter per detik. Jaraknya udah dalam meter. Berarti kecepatan atau rata-ratanya adalah 3000 dibagi 480 meter per detik. Kita menggunakan bagi kurung 480, 6 dan seterusnya didapati 6,25. Gitu? Cukup jelas ya. Pecahan sesuai untuk menyatakan bagian yang diarsir. Ini kurangnya lebih dari 1/4 atau arsirannya nggak nyampe 3/4, tapi lebih dari setengah gitu ya. Itu 3/4 dari mendekati gitu ya. Dia mendekati tapi nggak nyampe. Oke, tapi lebih dari setengah. Berarti di antara setengah dan 3/4. Air sebanyak 400 ml dapat dituangkan ke botol berukuran 250 ml. Paling sedikit adalah berapa botol gitu ya. Di sini liter, di sana mililiter. Berarti botol dalam hal ini mililiter kita harus konversi dulu dalam liter. Kira ya, 250 ml sama 0,2500 liter. 250 liter atau karena 1 liter sama dengan 1000 ml ya. Atau 0,2 liter atau 1/4 liter. Jadi 1 botol di sini cuma bisa 1/4. Berarti kalau kita punya 1 liter bisa mengisi 4 botol. Ya, kalau 1 liter bisa 4 botol. Kalau 400 liter gitu ya. Berarti 400 dibagi 1/4. Ini dibagi-bagi botol. Itu udah botol yang besar atau volumenya berapa liter. Sehingga jawabannya 400 bagi 1/4 dan 1600 botol. Oke, sesuai dengan logika ya, kalau 1 liter bisa 4 botol, kalau 100 liter ya 400 botol, kalau 400 liter ya 1600 botol. Antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi itu lama, panjang, waktu paling kecil. Perhatikan di sini. Dalam 1 hari itu ada 24 jam, kita samakan semuanya, jawabannya di sana dalam detik ya. Paling rendah dalam detik, maka 24 jam atau yang pertama 1 hari kita konversi dalam detik. 24 jam berarti 24 jam 1 hari sama dengan 24 jam, atau 24 jam dikali 60 menit, atau 24 jam dikali 60 menit kali 60 detik. Ya, 1 hari itu 86.400 detik.
Sementara 20 jam, 20 dikali 60 menit, dikali 60 detik, atau 72.000 detik. Sementara 1800 menit, berarti 1800 dikali 60 detik, sama dengan 108.000 detik. Dan 90.000 detik, 90.000 detik. Kita lihat yang paling dikit atau paling kecil yang mana ya. Kelihatan bahwa 72.000 detik atau 20 jam. Pecahan dalam satuan jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit antara 1/10 dan 1/30. Berarti antara lewat 10 dengan lewat 30 gitu ya. Yang kita perhatikan menitnya aja nih, jamnya nggak harus diperhatikan. Kita perhatikan adalah menitnya. 10 dengan 30. Menitnya, kalau 10 itu berarti di angka 2 dan 30 di angka 6 gitu ya. Oke. Maka daerah arsilannya kira-kira ini. Ini sepertiga ya kira-kira lebih tepatnya. Oke, atau kalau dalam nanti kalau bisa dipanggil di dalam sudut kita bahwa itu 60 derajat. 180 kan 60 derajat. 180 ya maksudnya. Pada sekelompok siswa, 16 siswa adalah laki-laki sedangkan 14 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah berarti laki-laki dibagi dengan jumlah siswa. Laki-lakinya 16, jumlah siswanya 30. Oh 30 kan 16 laki, 14 perempuan. Jadi jumlah siswa adalah 30. Atau 16 per 30. Oke, pada gambar berikut yang menyatakan persenan 2/3. Kita lihat yang pertama, yang diarsir 2 yang jumlah bagiannya ada 5. Berarti 2/5 dong. Jadi saya yakin nggak ada keraguan di sini. Nah, berarti kan yang B, ini sedikit ada tricky atau jebakan ya. Ingat, ketika kita bicara bagian-bagian harus sama besar. Berarti kan di sana ada satu arsiran yang ternyata tidak sama besar atau besar sekali atau setengah bagian. Jadi kalau kakak ganti perjelas gambarnya kira-kira jadi seperti ini mestinya. Jadi di arsir ada 3 ya, bukan 2 sebenarnya. 3 dari 4 bagian. Atau ini yang tidak diarsir. Perempatnya. Mesti 3/4 ya. Nah perhatikan, C juga jebakan. Yang diarsir 2. Sementara yang nggak diarsir 1. Ini nggak sama besar. Kita harus buat dia dalam sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesti 2/6. Gitu ya. Kalau yang B itu 3/4 ya mestinya. Yang D, dia juga perlu perhatian khusus nih. Kenapa? Karena ini nggak sama besar. Yang diarsir 2 kak. Yang nggak diarsir 1. Nggak begitu. Kenapa tidak sama besar? Kita bisa bikin dia dalam belahan atau bagian jadi 4 atau jadi 2. Ini kakak bikin jadi 2 nih. Ini kalau di tengah segitiga D itu kita belah 2 itu kan jadi 4 bagian. Jadi 2/4. Atau kalau kakak tidak belah tapi kakak gabung segitiga yang di sisi kanan ke kiri gitu ya. Maka ini jadi 2 bagian sama besar. Ini jadi 1/2 atau boleh 2/4. Yang E kakak yakin ini cukup jelas ada 3 bagian yang diarsir 2. Oke? Jadi jawabannya kalau tanya 2/3 ya tentu yang E. Pada daftar pecahan berikut ini yang ketiganya ekivalen, tiga-tiganya sama, sebanding gitu ya, senilai maksudnya. Perhatikan yang A, 1, 2, 2/4 dan 4/6. Masih ingat untuk membuat untuk menyamakan deh, untuk membandingkan, kita bandingkan aja dulu lebih dari 2 pecahan kita menggunakan FPP. 2, 4 dan 6 gitu ya faktor kelimanya. Ini kakak bikin contekannya aja dulu di sini. Gitu ya. 2 itu adalah 2/3 kali 3 atau 12. Kok dapat seperti itu dari mana Kak? 2 itu kan 2, 4 itu 2/2 gitu ya. Sementara 6 itu 2 kali 3.
berarti faktor primanya 2 pangkat 2 kali 3. Oke? Masih ingat? Kalau agak lupa boleh dibuka video sebelumnya penjelasan mengenai membandingkan bilangan pecahan. Sehingga kalau dibikin per 12, jawabannya 1/2 supaya jadi 12 kan dia jadinya dikali 3 ya, dikali 6, berarti 6/6, berarti 6/12. Kalau yang 2/4 dikali 3, berarti 6/12. Ini sebanding nih, 1/2 dengan 2/4, tapi dengan 8/12 atau dengan 46/6 tidak sebanding atau tidak ekivalen. Tidak sama. Sementara yang B, FPP penyebut, yang dicari FPP-nya penyebut, maaf nih ya, 3612, kakak salah ketik, tolong dikoreksi nanti, FPP 3612. 3, 6 itu 2 kali 3, 12 itu juga 4 kali 3, berarti FPB-nya juga 2 kali 3, atau sama 12 juga. Nah, 2/3 supaya jadi per 12, berarti kali 4/4, berarti 8/12. 4/6 supaya jadi per 12 kali 2, 8/12. Cukup jelas, maka ini adalah yang ekivalen. Selanjutnya yang B boleh, yang C, D boleh dicoba dicek ekivalen atau tidak. Tapi kakak berhenti sampai di sini karena sudah didapati yang B adalah ekivalen. Membandingkan bilangan pecahan. Di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,06 dan 0,07, kita ingat ya, setelah 6 berarti kan kalau beri angka berikutnya ya di belakang 6, misalnya 60, setelah 60, 1, 62, 63, dan seterusnya. Atau kalau setelah 0,06 berarti 0,061, 062, dan seterusnya. Oke? Cukup sederhana ya, yang nomor 10 ya. Nomor berikutnya, bentuk uraian. Nah, agak panjang mungkin ya. Dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih besar atau lebih kecil, atau kurang. Bandingkan pecahan berikut. Ada 5 soal. Kita masuk soal pertama, A. 3/100 dengan 5/100. Untuk membandingkan dua pecahan, masih ingat kalau penyebutnya sama, yang terbesar adalah pembilang terbesar. Sama-sama 100 nih, gitu ya. Berarti yang terbesar 5, karena pembilang yang besar 5 dan 3, berarti yang terbesar 5. Oke. Selanjutnya yang B. 1/10 dengan 1/100. Masih ingat membandingkan dua pecahan? Jika pembilangnya sama, kita nggak harus bikin penyebutnya sama. Kalau pembilangannya sama, yang terbesar mana? Yang pembaginya atau penyebutnya kecil. Maksudnya masih ingat video sebelumnya? 1 pizza dibagi 10 orang. Tiap orang dapat seberapa? Yang satu lagi 1 pizza dibagi 100 orang. Tiap orang dapat lebih kecil dong. Karena sama-sama 1 pizza. Kalau penyebut pembilangnya sama, nggak usah dihitung-hitung lagi. Pokoknya salah satunya sama, pembilang atau penyebut sama, kita langsung bisa bandingkan. Gitu ya. Yang terbesar adalah penyebut terkecil atau 10 dalam hal ini. Itu jelas. Yang C, 2/5 dengan 1/4. Nah, ini kebetulan nggak sama. Kita bisa menggunakan metode kali silang, masih ingat ya. 2/5, gitu ya. Kita kali silang dengan pembagi di pecahan sebelahnya, berarti dikali 4/4. Oke, dibandingkan dengan 1/4 dikali pembagi di pecahan sebelahnya atau penyebut di pecahan sebelahnya itu 5, berarti kali 5/5. 2 kali 4, 8, 5 kali 4, 20, 1 kali 5, 5, 4 kali 5, juga 20. Sehingga hasilnya adalah 8/20 dengan 5/20. Besar mana? Karena udah sama-sama per 20 gitu ya. Berarti besarnya besar 8 dong, berarti lambangnya ke kanan. Cukup jelas? D. 99/100 dengan 100/101. Pembilang nggak sama, penyebut juga nggak sama. Sekali lagi pakai kali silang. Oke? Agak yang tepat, 99/100
dikali dengan pembagi atau penyebut di sebelahnya dikali 101 per 101 dan 100 per 101 dikali pembagi atau penyebut di sebelahnya itu 100, berarti kali 100 per 100. 99 kali 101 99 sekian, dan 100 dikali 101 10.100. Gitu ya. Sebelahnya 100 kali 100 10.000. Kelihatan ya, lebih besar yang kanan dong, lebih besar 100 per 101. Oke. Jadi 1 per 500 dengan 1 per 501. Pembilang sama. Pembaginya beda atau penyebutnya beda. Yang gede yang mana? Yang pembaginya kecil atau penyebutnya kecil. Berarti yang 5.000 dong. Nah, nggak usah dihitung lagi. Cukup jelas? Selanjutnya, membandingkan bilangan pecahan. Uraian masih urutan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Wow, ada 5 soal, cukup banyak. Kita lihat yang A terlebih dahulu. 1 per 2, 11 per 16, 3 per 32, dan 6 per 8. Atasnya nggak ada yang sama, bawahnya nggak ada yang sama. Masih ingat, kalau lebih dari 2 pecahan kita menggunakan FPB. FPB dari apa? Penyebutnya. Penyebutnya apa? 2, 16, 32, dan 8. 2 itu faktor primanya adalah 2. Nggak bisa dibagi lagi. Sementara 16 itu, masih ingat sebelumnya 16 bagi 2, 8. Bagi 2 lagi, 4. Bagi 2 lagi, 2. Berarti 2-nya ada 4 kali atau sebenarnya 2 pangkat 4. Kalau lupa, font faktor bisa dibuka video sebelumnya. 32, 2 pangkat 5. 8, 2 pangkat 3, gitu ya. Nah, maka FPB dari keempat angka ini adalah faktor primanya. Faktor primanya cuma angka 2 aja. Semuanya angka 2. Kok dibikin diulang nanti di bagian pembahasan berikutnya mungkin lebih jelas. Kenapa kakak bikin berulang seperti ini? Oke, kita lihat di sini cuma ada faktor primanya cuma 1 angka yaitu 2 saja, dan pangkatnya pangkat berapa kak? Kalau 2 tok itu berarti 2 pangkat 1 ya. Perhatikan di antara keempat bilangan ini 2 pangkat yang manakah yang terbesar? Yang terbesar 5 kak, berarti faktor primanya FPB-nya adalah 2 pangkat 5 atau 32. 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2 lagi 32. Sehingga kita samakan penyebutnya semuanya menjadi per 32. 1 per 2 dulu. 1 per 2 udah 32, belum bawahnya. Belum kak. Jadi kan 32 harus kali berapa? 32 dibagi 2, 16 kak. Oh berarti harus kali 16 per 16. Selanjutnya 11 per 16. 16 sudah 32 belum. Penyebutnya ya atau pembaginya yang kita perhatikan. Supaya jadi 32 berarti perlu dikali 2. Berarti 11 per 16 supaya jadi per 32 kali 2 per 2. Selanjutnya 3 per 32. Udah 32 belum? Udah. Berarti kalinya nggak usah dikali atau kali 1. Sebenarnya nggak usah dikali, sama aja ya. Dan pecahan terakhir 6 per 8. 8 per 32 belum. Sampai 32 kali berapa? Kali 4. Sehingga 6 per 8 supaya jadi per 32 dikali 4 per 4. Kita hitung pecahan pertama. 1 per 2 kali 16 per 16. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 16 per 32. Pecahan kedua 11 per 16 kali 2 per 2. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 22 per 32. 3 per 32 dan 6 kali 4, 8 kali 4, 24 per 32. Perhatikan penyebutnya udah sama, udah 32 semua gitu ya. Terus yang terbesar mana? Yang terbesar, ya pembilangnya paling besar, 16, 24, 3, dan 24. 16, 22, 3, dan 24. Yang paling besar mana? Ya tentunya 24. Kedua 22, ketiga 16, dan terakhir 3. Sehingga kalau kita lihat, pecahan yang paling besar adalah pecahan terakhir yaitu 6 per 8. Nomor 2 besar pecahan nomor 2 yaitu
12/16. Nomor 3 ada pecahan pertama. Maaf. Ya, pecahan pertama itu 1/2 dan paling kecil ada pecahan ketiga 3/32. Selanjutnya yang B. 7/24, 3/6, 1/3, dan 3/8. Pembilang beda semua, penyebut beda semua. FBB. 24, 6, 3, dan 8. 24 bagi 2, 12 dibagi 2, 3. Maaf, dibagi 2, 6 dibagi 2 lagi 3. Berarti 2/3 kali 3. Gitu ya. 6, 2 kali 3. 3 sudah prima. 8, 2/3. Nah, kakak susun di sini baru terjawab kenapa kakak susun. Supaya kakak bisa bandingkan duanya satu arah. Jadi kita lihat faktor prima dari keempat angka ini adalah angka 2 dan angka 3. Sehingga perkaliannya adalah perkalian 2 dan 3. Tinggal kita hitung pangkatnya. Terbesar sama kak, ini ada 3 sama 3 yang gede, dia 3. 2/3, 8 dikali 3, 24. Berarti FBB dari 24, 6, 3, dan 8 adalah 24. Nah, karenanya keempat pecahan ini kita jadikan dalam bentuk per 24. 7/24 udah 24 belum? Udah. Boleh dilewat atau dikali 1/1 silahkan. 3/6 per 24 belum. 3/24 dikali berapa? Kali 4. Berarti kali 4/4. 1/3 belum 24. Berarti harus kali 8. 8/8. Dan terakhir 3/8 juga belum 24. 24 kali 3, 3/3. Sehingga hasilnya adalah 7/24, 12/24, 8/24, dan 9/24. Kita bisa lihat di sini yang terbesar adalah 12 karena penyebutnya udah sama. Paling besar ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sehingga pecahan terbesar adalah posisi pecahan nomor 2 yaitu 3/6. Dilanjuti pecahan terakhir yaitu 3/8. Nomor 3-nya adalah pecahan ketiga, 1/3, dan 7/24 paling kecil. Yang C, 4/5, 7/10, 4/25, 7/15. Berarti FBB dari pembagi atau penyebutnya 5, 10, 25, dan 15. 5 itu prima, 10 itu 2 kali 5, 25 itu 5/2 atau 5 kali 5, 15 itu adalah 3 kali 5. Nah, kakak buat rapi seperti ini. Untuk bisa kita lihat ada angka 2, angka 3, dan angka 5 sebagai pembangun primanya. Pangkat nggak diperhatikan dulu ya, berarti primanya adalah 2 kali 3 kali 5. Baru kita perhatikan pangkat. Pangkatnya nggak ada pakai pangkat kak, 2 dan 3, berarti tinggal 5. 5 yang pakai pangkat 2 paling gede, berarti terakhir 5/2. 2 kali 3, 6. 5 kali 5, 25. 6 kali 25, 150. Gitu ya. Maka pecahan yang ada kita jadikan per 150. 4/5, belum 150. Supaya 150 diapakan? 150 bagi 5 berapa? 30. Berarti harus dikali 30/30. Gitu ya. Kenapa? Karena supaya bawahnya per 150. 7/10 juga supaya 150 berarti kali 15. Cukup jelas kenapa 15? Karena supaya 150 dibagi 10 dapat 15 per 15. 25, 6. 6/6. 15, 10. Kenapa? Karena supaya jadi 150, 15 harus dikali 10 per 10. Sehingga hasilnya penyetaraan 4 kali 30, 120. Per 150, 7 kali 15, 105 gitu ya. 24 dan 70. Maka yang terbesar adalah 120, mengingat penyebut sudah sama. Yang kedua adalah 105, 70, dan terakhir 24. Jawabannya. 4/5 sebagai pecahan pertama 7/10 dan nomor 3-nya adalah 7/15. Terakhir baru 4/25. Yang D, 1/10, 9/40, 3/20, dan 6/30. Sekali lagi FBB penyebutnya 10, 40, dan 20, dan 30.
10 itu 2 kali 5, 40 itu 8 kali 5 atau 2 pangkat 3 kali 5, 20 itu 4 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5, dan 30 itu adalah 6 kali 5 atau 2 kali 3 kali 5. Kalau kakak susun seperti ini, kelihatan ya pembangun primanya adalah angka 2, angka 3, dan angka 5. 2 kali 3 dan kali 5. Pangkatnya, lihat di 2. Paling gede yang mana? 3, berarti 2 pangkat 3. 3 sama semua, 5 sama semua, 1 semua. 2 pangkat 3, 8 kali 3, 24 kali 5, 120. Cukup jelas? Maka semua pecahan, keempat pecahan yang ada kita berubah penyebutnya menjadi per 120. 10 supaya jadi 120 harus dikali dengan 12. Berarti 12 per 12. 9 per 40, 40 belum 120, supaya 120 kali 3, berarti kali 3 per 3. 3 per 20, juga belum 120, supaya 120 kali 6, berarti 6 per 6. Dan 6 per 30 pun belum 120, supaya 120 kita perlu kalikan dengan 4 per 4. Gitu ya. Sehingga penyederhanaan atau penyamaan pecahannya 1 kali 12 per 120, 12. 9 kali 3, 27 per 120. 3 kali 6, 18. 3 per 120 dan terakhir 6 kali 4, 24 per 120 pula. Sudah sama penyebutnya, tinggal kita urutkan berdasarkan pembilang terbesar. 27, 24, 18, dan 12. Cukup jelas, berarti jawabannya adalah 27 itu yang 9 per 40. 24 itu yang 6 per 30. 18 itu 3 per 20 dan terakhir 1 per 10. Selanjutnya, 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, dan 4 per 5. VB-nya adalah penyebutnya 2, 3, 4, 5. 5 kecuali 4. 4 itu 2 pangkat 2. Sehingga pembangun primanya adalah 2, 3, dan 5. Maka FBB-nya adalah 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Pangkatnya, lihat 2, itu paling besar 2. Kalau 3 ada pangkat, ya pakai yang besar juga. Kebetulan di sini nggak ada yang besar pangkatnya. 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12 kali 5, 60. Cukup jelas? Maka jadikan semua per 60. 2 supaya 60 kali 30 per 30. 3 supaya 60 kali 20 per 20. 4 supaya 60 kali 15 per 15. Dan terakhir 5 supaya 60 kali 12 per 12. Cukup jelas? 1 kali 30 per 60, 30 per 60. 2 kali 20, 40 per 60. 3 kali 15, 45 per 60. 4 kali 12, 48 per 60. Kita lihat penyebutnya ada sama semua, ternyata yang terbesar yang terakhir. 48, 45, 40, dan 30. Atau 4 per 5, 3 per 4, 2 per 3, dan 1 per 2. Cukup ya. Lanjut. Indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh, IMT, adalah pengukuran yang memperkirakan apakah seseorang dewasa memiliki tubuh yang ideal dari perbandingan tinggi dan berat badannya. Nilai IMT diberikan oleh rumus berikut. IMT sama dengan B per T kuadrat. Di mana B adalah berat badan dalam kilogram dan T tinggi dalam meter tinggi badan ya. Hasil perkiraan IMT untuk orang Asia Tenggara dikelompokkan sebagai sangat kurus. Kalau IMT-nya ternyata di bawah 14,9, di bawah ya. Tapi kurus itu kalau di antara 15 dengan 18,4. Yang normal atau ideal itu 18,5, antara 18,5 sampai 22,9. Sumber HTTP kumpulan info, ukuran berat badan ideal, dan seterusnya. Indeks massa tubuh, lingkari ya atau tidak. Ini soal-soal. 1, 2, 3, 4, ada 4 soal. Kita lihat pada orang dewasa yang tingginya tetap, semakin bertambah berat badannya, semakin bertambah IMT-nya. Tinggi nggak berubah. Kalau beratnya nambah, apa IMT-nya nambah?
Ingat rumus di sini, IMT sama dengan B. Nah, berarti itu dikatakan berbanding lurus, sama-sama di atas. Tapi dengan T itu berbanding terbalik. Maksudnya apa? Kalau B-nya nambah, otomatis IMT-nya nambah. Tapi terbalik atau sebaliknya dengan T. Sehingga kalau beratnya nambah, otomatis IMT-nya nambah. Gitu ya? Jawabannya ya. Selanjutnya yang B. Seorang dengan berat badan 60 kg dan tinggi 176 termasuk dalam kategori kurus. 60, 176. Hitung aja IMT-nya. Berarti 60 dibagi 1,76 karena dari sentimeter harus ke meter kuadrat. Hasilnya harus di antara 18,5 dan 22,9 tadi ya. Kalau di antara si itu berarti, kalau di bawah itu berarti kurus. Kita coba lihat. IMT-nya B dibagi T pangkat 2. B-nya beratnya 60 kg, T-nya 1,76. Atau 3,0976. 1,76 kuadrat ya. Ketika dibagi 19,37. Ternyata didapat ini antara 18,5 dan 22,9. Kenapa? Karena IMT-nya 19, berarti dia termasuk kategori normal, bukan kurus. Cukup jelas? Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Mohon maaf kakak bolak-balik. Seorang dengan IMT 20 dan berat badan 45 kg, tinggi 150. Benar nggak sih ini hitungannya? Maksudnya IMT-nya sama dengan 20 kalau beratnya 45 dan tinggi 150. Kita coba lihat. B per T kuadrat. Beratnya tadi 45, tinggi 1,5 kuadrat 2,25. Ternyata didapati 26,67. Kami kata 20. Nggak tepat ya. Selanjutnya yang B atau pernyataan terakhir, jika seorang dengan IMT 40 mengurai berat badannya 50% dari IMT 40 dikurangi 50%, ingat sebanding ya. Berat badan awal maka ia akan mencapai IMT normal. Kalau beratnya tadi 100, mengurangi berat badan 50% jadi 50 gitu ya. Masih ingat dia berbanding lurus dan tidak ada pangkat. Jadi kalau dia berkurang 50 beratnya maka IMT-nya juga berkurang 50%. Yang tadinya IMT 40 akan menjadi 20. 20 itu berada di IMT normal karena antara 18,5 dan 22,9. Ya, IMT normal 18,5 dan 22,9. Cukup jelas. Selanjutnya, Amelia memiliki berat tinggi 160 cm. Saat ini berat badannya adalah 60 kg. Agar mencapai berat badan ideal, dia ingin menurunkan IMT-nya menjadi 20. Dia pengen IMT-nya 20 nih. Kira-kira itu ya. Berapa kilogram dia harus menurunkan berat badannya? Kita cari dong IMT 20 itu berapa mestinya beratnya. Nah, hitungnya gimana Kak? Kan ada rumus IMT. IMT sama dengan B dibagi T kuadrat. Gitu kan? IMT-nya udah ketahuan. Tingginya ketahuan. Ini untuk mencari IMT 20 ya. IMT-nya 20. Berapakah beratnya kalau IMT-nya 20 untuk tinggi 160? Maka masih ingat perkalian. Pindah ruas T kuadrat. T-nya dibagi, pindah ruas jadi dikali. Masih ingat? 3 sama dengan 6 per 2. Atau 6 sama dengan 3 kali 2. Per 2-nya naik jadi kali. Perkalian pindah ruas jadi pembagian atau sebaliknya. Berarti beratnya bisa dicari. Berat sama dengan IMT yang diinginkan yaitu 20 dikali tingginya 1,6 kuadrat. 1,96 dapati 51,2. Jadi supaya dia IMT-nya 20, berat Amelia harus 51,2. Karena tingginya 160 cm, gitu ya. Sekarang beratnya 60, berarti dia ada selisih kelebihan berat. Berat awal dikurang berat IMT 20, berat awalnya 60, IMT 20, 51,2. Berarti dia harus menurunkan berat badannya seberat 8,8 kg.
Cukup jelas? Dan terakhir, kohar adalah orang Indonesia dengan tinggi 170 cm. Jika B menyatakan berat badan kohar dan kilogram, manakah dari rentang berikut yang diperbolehkan supaya IMT berada dalam kategori normal? Masih ingat normal itu IMT 18,5 sampai dengan 22,9? Berapa sih beratnya supaya normal berarti? Berapa beratnya untuk IMT 18,5 dan berapa berat IMT 22,9 gitu ya? Kan ketahuan tuh antara berat berapa dan berat berapa. Masih ingat tadi IMT sama dengan B per T kuadrat atau B sama dengan IMT dikali T kuadrat. Oke. B1 berat pertama, kakak ambil pertama itu adalah misalnya untuk IMT 18,5 maka berat kohar haruslah gitu ya. 18,5 dikali tinggi badannya 1,7 meter didapati 53,5. Berarti minimal berat badan kohar itu 53,5 supaya normal. Kalau kurang dari itu udah nggak normal, kurus gitu ya. Kalau kurang dari 53,5. Dan berat maksimal atau keduanya yaitu 22,9. Berarti MT-nya 22,9 dikali 1,7 kuadrat didapati 66,2 kg. Berarti kalau kohar pengen ideal, dia harus punya berat di antara 53,5 dan 66,2. Ini berlaku bukan cuma buat kohar ya, buat siapa aja dengan tinggi 170 cm. Cukup jelas? Kira-kira itu pembahasan kita untuk materi soal latihan subbab 14 buku matematika kelas 7 semester 1. Dan kakak udah siapkan linknya untuk dicoba-coba latihan-latihan yang ada. Dan di sana ada informasi bisa download bukunya dan mungkin soal-soal yang untuk dilatih dan untuk melihat video-video yang udah ada. Jadi tinggal lihat aja dari situ pelajaran kelas berapa, udah ada belum di videonya gitu ya. Bertahap mudah-mudahan seiring dengan waktu kakak akan terus bikin videonya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Bila kita kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.